kemudian ada ketentuan sampelnya menurut G untuk tahunnya ini enggak ada ya. Oke, apa. Jadi untuk ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan desain penelitian digunakan, ada beberapa ketentuan kalau menurut G ini. Jadi nanti kalian akan menemukan metode penelitian, rancangan penelitian, jenis penelitian seperti itu. Jadi suatu metode penelitian harus tahu diawali dengan rancangan penelitian dan jenis penelitian. Nah, nanti rancangan penelitiannya apa aja, ada deskriptif, deskriptif korelasional, dan seterusnya, itu nanti akan dibahas di metode penelitian untuk lebih dalamnya. Nah, untuk mata kuliah statistik dan probabilitas ini hanya mengetahui gitu aja ya. Jadi kalau untuk deskriptif minimal penggunaannya 10% dari populasi, untuk populasi yang relatif kecil minimal 20% kayak gitu. Jadi untuk nanti bisa dikatakan sampel jenuh itu harus 20%, 10% populasinya ini untuk hitungannya. Jadi kalau misalkan ada 50 subjek, jadi nanti yang dikali 10% populasi itu nanti hasil sampelnya. Seperti itu untuk itu. Kemudian ada Gay dan Hill. Ini ketentuannya ada juga sama seperti Gay tadi. Kemudian ada Roscoe di tahun 75 sama juga. Nah, ini masuk di Slovin. Ada contohnya dan ada rumusnya. Jadi untuk N kecil itu nanti sampelnya keterangannya ya. Untuk N besar itu populasi. Jadi untuk lambdanya ini adalah taraf kesalahan. Jadi kalau misalkan kita ketemu contoh soal seperti ini, nanti tinggal dimasukkan saja populasinya 130 dibagi 1 ditambah 130 dikali 0,05%. 0,05. Nah, 0,05 ini asalnya dari mana sih? Dari taraf tingkat kesalahan atau taraf kesalahan sebesar 5% tersebut. Jadi untuk perhitungannya tidak dalam persen tapi wajib dibuat desimal. Itu ya untuk rumus Slovin. Ini ada kelanjutan contoh rumus Slovin. Saya rasa ini sudah minggu lalu, teman-teman juga sudah baca ya contoh-contohnya. Ini mudah kok. Itu. Kemudian untuk Isaac dan Michael ini taraf kesalahan sesuai dengan yang di awal tadi ya, bahwasanya taraf kesalahan itu ada 1%, 5%, dan 10%. 1% mewakili berapa tadi? 99 ya. 99, 5% mewakili 95, 10% mewakili 90. 90 untuk tingkat kebenaran gitu ya. Nah, ini untuk rumus Isaac dan Michael. Prinsipnya untuk kesemua rumus itu sebenarnya sama nanti hasilnya. Insya Allah itu hasilnya sama. Hanya penemu kan beda-beda ya untuk simbol, kemudian untuk mendeskripsikannya. Jadi silahkan nanti teman-teman kalau mau menggunakan perhitungan, jika mau menghitung ke sampel, silahkan nanti cara menentukannya terserah mau menggunakan rumus yang mana. Yang penting wajib ada rujukan gitu ya. Kalau untuk pengerjaan di metode penelitian nantinya. Nah, metode penelitian itu kan outputnya pasti akan berupa proposal skripsi. Jadi kesemuanya wajib ada rujukan. Mulai sekarang teman-teman harus belajar cara merujuk gitu. Ini penggunaan rumus Isaac dan Michael. Sama, ketentuannya sama dengan sebelumnya. Nah, ini untuk yang Taro Yamane. Taro Yamane ini jika jumlah populasinya diketahui. Ini hampir sama sih. Kalau dengan tadi yang rumus Slovin hanya tempatnya aja di switch ya. Terus kemudian simbol D-nya ini kalau rumus Slovin pakai lambda. Gitu. Ini ada rumus Wibisono juga. Rumus Sugiono ini yang sampel berstrata. Nah, kemudian ini untuk yang teknik sampling, probability sampling dan non probability sampling.
probability sampling itu apa sih? Suatu metode pemilihan ukuran sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Namun semakin besar populasi akan semakin sulit. Jadi kalau misalkan kalian nanti memilih probability sampling, usahakan yang digunakan ini peluang setiap anggota populasinya sama. Jadi kayak tadi ya yang saya contohkan, bahwasanya kalian ingin mengambil data di satu desa, niatnya tidak ada orang yang disabilitas misalkan, tapi ternyata ada dan rata-rata disabilitas, mayoritas disabilitas. Nah itu nantinya yang akan sedikit problem di sana ya. Jadi probability sampling tidak dapat digunakan karena peluangnya kita untuk melaksanakan penelitian itu kan agak susah, tidak sesuai dengan variabel yang kita punya. Jadi kita harus, kalau misalkan tetap menggunakan tempat tersebut, kita harus pakai yang non probability sampling. Nah, probability sampling sendiri nanti harus ditentukan penggunaannya. Kayak gini ya, bisa dipilih nantinya. Nah, kemudian kalau untuk non probability sampling ini, pengambilan sampel akan membuat semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Selanjutnya, besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel juga tidak diketahui dan akibatnya tidak dapat menghitung besarnya error dalam estimasi terhadap karakteristik populasi. Ini kemungkinannya jika pakai non probability sampling kayak gitu. Kemarin saya sudah memberi tugas juga ya. Jadi silakan beri contoh yang jenis probability sampling dan non probability sampling, dijelaskan dan diberi contohnya. Tadi kan untuk jenis probability sampling dan non probability sampling sudah ada di sini ya. Ada 4 untuk probability sampling dan non probability samplingnya ada 5. Teman-teman sudah ngerjakan belum untuk yang ini? Sudah ngerjakan semua? Sudah, Bu. Sudah kan ya? Oke. Sudah, Bu. Saya lanjutkan untuk share materi yang untuk hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar terkait metode metode pengumpulan data. Nah, untuk metode pengumpulan data ini sendiri ini berkaitan erat dengan cara kita nantinya mengumpulkan suatu data di saat kita melaksanakan penelitian kayak gitu. Jadi ini pelaksanaannya memang setelah kita menentukan populasi dan sampel ya. Nah, untuk metode pengumpulan data. Untuk slide-nya ini banyak. Jadi intinya untuk metode pengumpulan data itu kita harus tahu dulu, diawali dari data-data yang kita butuhkan. Itu nanti kan ini terbatas waktu ya. Jadi nanti kok teman-teman misalkan ada yang kurang jelas kayak gitu, silakan tanya by WA group atau langsung ke saya boleh. Banyak slide-nya memang kalau untuk metode pengumpulan data itu memang tahapannya banyak gitu. Jadi ini ya saya mohon maaf ini sedikit power of word. Banyak ya, nggak dikit ya power of word, tapi seenggaknya ini sudah mewakili dari kerjaan di bab, insya Allah ini ada di bab 3 nantinya. Jadi metode penelitian, jadi di dalamnya nanti akan ada metode pengumpulan data ini. Jadi cara-cara kita nantinya melaksanakan penelitian kita. Jadi data sendiri itu ada 2, ada data primer dan data sekunder. Jadi kita harus tahu rancangan penelitian kita apa, jenis penelitian kita apa, kemudian metode pengumpulan data. Tahapannya di situ. Gitu. Nah, data primer dan data sekunder ini kebutuhannya agak beda ya. Jadi kalau data primer ini data yang dikoleksi langsung, maksudnya diambil langsung dari dari subjeknya langsung gitu. Ini untuk data primernya, diambil peneliti dan berada pada karakter original. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian untuk data sekunder, ini data yang diambil dari orang lain yang telah melalui proses statistik, data primer dan data sekundernya.